Teman-teman selamat sore. Mumpung saya masih bisa bikin konten sore ini ya. Sore ini hari Sabtu 1 November 2025. Hari ayah sambung saya udah pensiun dari pekerjaannya sebagai ya ASN di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ya, saya bilang kan mulai Senin besok tanggal 3 November 25 suasananya akan beda banget ya, akan berbeda dari biasanya, dan memang terutama saya harus beradaptasi dengan situasi dan kebiasaan yang berbeda dari sebelumnya. Nah teman-teman semuanya, langsung aja ya, saya mau lanjut lagi sebenarnya membahas tentang investasi. Kenapa? Karena investasi ini kalau boleh saya bilang ini adalah obat mujur anti broke. Kenapa? Saya analogikan, saya kasih ilustrasi yang sangat sederhana tentang ini. Investasi itu kita artikan sederhana aja sebagai orang naruh uang di bank. Ya, orang naruh uang di bank masuk ke rekening. Itu pasti. Nah, apa bedanya dengan investasi? Investasi itu kita taruh uang kita di instrumen yang kita pilih. Lalu kita tabung di situ, mau taruh uangnya berapa lama, suka-suka kita. Sama halnya kayak kita naruh uang di bank, di rekening bank atau di ATM. Nah, uang yang kita taruh di bank itu suka-suka kita, mau taruh berapa lama di bank itu, sampai kita ambil lagi uangnya pada waktu kita butuh, atau kita mau tarik semua. Seperti itu. Nah begitu juga investasi. Investasi itu kita taruh uang kita di satu instrumen tertentu, ya, dan suka-suka kita mau taruh uang tersebut itu berapa lama maunya. Apakah mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Itu analogi sederhana untuk investasi. Analogi sederhana berinvestasi. Kenapa saya katakan begitu? Karena orang banyak yang nggak ngerti, teman-teman. Orang banyak yang nggak ngerti dan tidak tahu dan tidak melek apa itu yang namanya investasi. Rata-rata orang taunya ketika dapat uang gede, uang besar gitu ya, langsung dikeluarin. Ibaratnya langsung dimuntahin. Kita makan tapi malah jadi muntah. Nah itu. Kita makan banyak, tapi at the end of the day cuma jadi muntahan doang. Apa itu kenyang? Enggak, teman-teman. Enggak. Tandanya apa? Ada yang bermasalah. Entah itu di tenggorokan atau di pencernaan kita. Sederhananya seperti itu, teman-teman. Saya tadi lupa ya, nyamuknya nggak terlalu banyak kok itu di kamar saya. Di kamar saya nyamuknya kebetulan lagi nggak banyak ya. Ya wes. Jadi seperti itu. Ya. Jadi teman-teman ya, kalau saya boleh beritahukan kepada Anda di sini, investasi itu artinya kita tuh menabung, naruh uang di instrumen. Instrumennya macam-macam. Kalau nggak pengen resikonya terlalu tinggi, bisa main di reksadana atau hedge fund. Kalau Anda punya mazhab high risk high return, itu berarti langsung aja main di saham. Gitu. Atau bisa main di instrumen lain seperti emas, seperti falas misalkan. Atau di komoditas. Nah, cuma kan kenapa kok falas itu bisa dikatakan sebenarnya tidak untuk jangka panjang? Karena mata uang itu fluktuatif. Ya, tidak untuk jangka panjang karena mata uang itu bersifat fluktuatif.
Falas itu bersifat fluktuatif yang tiap waktu harganya bisa aja berubah. Ya. Misalkan kemarin berapa tuh? $1 ditutup berapa dengan rupiah misalkan. Nanti hari Senin beda lagi harganya. Kita beli dolar dengan harga yang terlalu murah, dijual dengan mahal pun itu gak investable. Berarti itu gak investable banget. Anda harus tahu itu. Kata kuncinya kalau mau berinvestasi itu adalah belinya gak kemahalan, jualnya juga. Belinya gak kemurahan, jualnya juga gak kemahalan. Itu baru namanya investable. Apapun itu. Anda beli dolar, misalkan. Beli dolar nih. Harganya lebih murah, lebih rendah nih. Tapi begitu dolar lagi naik terhadap rupiah, Anda punya peluang jual itu. Tapi jangan kemahalan. Kalau kemahalan nanti takutnya malah nggak untung. Seperti itu teman-teman. Sama halnya kayak kita jual ini rumah misalkan. Rumah kita beli, rumah yang udah jadi ya. Kita beli harganya taruhlah di bawah pasaran. Di bawah NJOP. Nilai jual objek pajak. Nah, ketika rumah itu mau mau kita jual, NJOP-nya berapa terakhir? Nah, kalau kita jual rumah itu di atas NJOP, saya pastikan rumah itu nggak laku karena kemahalan. Paling tidak kita beli rumah itu di bawah NJOP. Lalu kalau kita mau jual harus sesuai dengan NJOP-nya. Jangan di atas NJOP. Kalau di atas NJOP nggak bakal kebeli. Ya, nggak bakal kebeli. Itulah mengapa daya beli masyarakat Indonesia di sektor properti masih jelek. Kenapa? Karena banyak harga properti yang dimainkan di atas harga NJOP. Apa itu NJOP? Nilai jual objek pajak. Itu yang harus kita ketahui bersama. Kalau kita mau berinvestasi, bukan begitu caranya. Kan banyak tuh orang larikan portfolio investasinya ke properti. Nah, kalau properti tersebut kita beli dengan harga yang murah, lalu kita jual dengan harga yang nggak mahal. Kita jual mahal tapi nggak mahal banget. Nah, itu investable. Saya beritahu Anda di sini. Itu investable banget. Justru itulah strategi dari para investor. Sekelas Warren Buffett mainnya juga begitu. Jadi ya ini yang harus disadarkan oleh para generasi muda Indonesia gitu loh. Ingat loh, Indonesia ini tuh negara besar. Kita nggak boleh lagi mengandalkan sektor konsumsi rumah tangga sebagai dapur pacu penerimaan negara nomor 1. Nggak boleh teman-teman, nggak boleh. Kan kita selama ini menjadikan nomor 1 pajak, nomor 2 sektor konsumsi rumah tangga itu sebagai dapur pacu penerimaan negara. Nggak boleh teman-teman. Kenapa saya katakan tidak boleh? Ada alasannya. Satu, Indonesia punya banyak cadangan sumber daya alam yang banyak banget, melimpah ruah. Dari Sabang sampai Merauke, Gemah Ripah, Loh Jinawi lah intinya negara ini. Jadi nggak boleh sebenarnya kita menyandarkan penerimaan negara dari konsumsi rumah tangga, household consumption. Itu nggak boleh. Ya, dirubah. Bisa dari sektor yang lain penerimaan negara itu. Dari mana contohnya kalau tidak boleh lagi dari apa?
sektor, kita lewat ini aja ya teman-teman, lewat langsung tembus ke Organon aja, berarti kita lewat Ropapan. Saya mau ke Point Square, mau lihat perkembangannya sejauh apa, terutama tuh di titik yang terhubung dengan akses MRT dan Transjakarta ya. Ada tuh pokoknya, ini makanya saya mau lihat perkembangan seperti apa. Tapi maaf gak saya rekam karena ya tahu sendiri lah, pusat perbelanjaan putar musik, dan musik itu pasti akan kena copyright dari YouTube-nya. Karena copyright dan nggak bisa ditayangkan di YouTube, atau YouTube saya nanti bakal beresiko kenapa. Oke, lanjut ya. Jadi apa namanya, nggak boleh lagi ya negara terlalu mengandalkan sektor penerimaan mundur kalau sudah ya. Nggak boleh lagi negara mengandalkan satu, konsumsi rumah tangga, domestic consumption, yang kedua dari pajak sebagai dapur pacu penerimaan negara. Itu nggak boleh teman-teman, nggak boleh. Jadi negara harus mencari atau paling tidak memanfaatkan hasil sumber daya alam yang ada. Terlebih kan kemarin sudah diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sebuah peraturan presiden di mana dana hasil sumber daya alam yang ditaruh di luar negeri itu diwajibkan untuk dibawa lagi ke Indonesia. Nah sekarang eksekusinya kapan? Dana DSDA itu mau dibawa pulang lagi ke Indonesia. Jadi nggak boleh lagi negara menomor satukan dua yang tadi saya sebutkan sebagai dapur pacu penerimaan negara. So kalau negara terlalu bergantung kepada konsumsi rumah tangga, nah di sini bahayanya. Bahayanya di mana? Bahayanya kalau kondisi rumah tangganya tidak stabil secara ekonomi. Gak bisa dong berkontribusi untuk menggairahkan ekonomi negara. Itu. Kalau rumah tangganya stabil, secara keuangan pasti bisa menggairahkan ekonomi negara. Tapi kalau rumah tangga yang nggak stabil, bagaimana ekonomi negara mau bersemangat gitu. Jadi paling tidak sebenarnya Indonesia ini punya cara untuk meningkatkan pendapatan. Oke? Meningkatkan penerimaan negara. Jadi ketika negara Indonesia menjual hasil sumber daya alamnya kepada pihak luar negeri, uangnya itu harus masuk ke kas negara dan tidak boleh dikorupsi. Ini R3 plat Bali nih, kehalang sama apa ini namanya, motor kopi. Ini mobil R3 sekecil ini aja nggak muat lewat. Kalau begini gimana mobil segede Caravelle ya? Nggak bakal muat. Lanjut ya. Jadi kalau kalau negara pintar dalam mengolah sumber daya alam dalam ininya, dalam penerimaannya negaranya, dalam dijadikan sebagai sumber dapur pacu utama penerimaan negara, itu pasti akan jos kalau dijalanin. Kalau nggak dijalanin repot. Gitu. Jawabannya ada di situ. Jadi kalau buat saya ya, memang negara ini tuh orang-orangnya harus dibuat melek secara ekonomi agar orang itu tidak salah dalam menggunakan uang. Kadang-kadang kita perlu mendidik orang tuh untuk menggunakan uang dengan benar, menggunakan uang dengan tepat, menggunakan uang dengan baik, dengan bagus gitu ya. Bukan berarti kalau kita ini tuh kita pelit, enggak.
Kita kalau dapat uang sesuai dengan nasihatnya Pak Tung di Semua Ringin ya, itu nggak boleh kita pakai untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Harus kita putar lagi buat investasi, atau paling nggak kita sumbang buat amal gitu. Kan kalau di kita kan ada ziswaf ya, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Itu jalanin sambil uangnya kita putar lagi, masukin lagi ke investasi. Kemana instrumen yang menurut Anda para pemirsa aman dan terpercaya untuk dijadikan sumber investasi Anda, itulah jalanin, masukkan ke situ. Dengan begitu ya, kalau Anda tahu cara melakukannya dengan benar, Anda sama saja menyuruh uang Anda bekerja. Anda sama aja nyuruh uang Anda bekerja. Tapi ingat, saya beritahu Anda satu saja. Kalau Anda mau main saham, berinvestasi di saham untuk jangka panjang, untuk uang itu bekerja untuk Anda para pemirsa, saya beritahu Anda, jangan salah pilih emiten. Lalu harus pilih emiten yang seperti apa, Pak? Pilih emiten yang bergairah. Pilih emiten yang bersemangat. Pilih emiten yang dia tidak lemes. Yang nggak lemes, nggak loyo, dan tidak sedang dalam keadaan terluka lah. Intinya itu. Bagaimana cara mendeteksi emiten itu sakit, sehat, dan yang tadi saya bilang, pertama lihat dulu harga saham di BEI-nya selama 5 tahun terakhir. Perkembangan harga saham di BEI-nya, satu. Yang kedua, lihat laporan keuangannya selama 5 tahun terakhir. Selama 5 tahun terakhir ya. Yang ketiga, kalau Anda mau main analisis secara teknis ya, atau technical analysis ya, Anda lihat bagaimana grafika carta dari sahamnya itu selama 5 tahun terakhir. Bagaimana grafika dari saham itu atau emitennya itu bicara performanya bagaimana. Baik itu carta grafika yang kayak tabung itu, atau carta grafika yang begini bentuknya, yang membentuk satu garis. Itu Anda tinggal pilih mau lihatnya seperti apa. Anda tinggal pilih. Nah itu kalau mau analisis teknikal, analisis secara teknis. Dalam 5 tahun terakhir bagaimana tuh perkembangan apa? Oh, ada musik bentar ya. Baik, selamat datang kembali pemirsa. Jadi saya sambung ya, belum selesai. Jadi kalau saya boleh katakan di sini ya, lihat carta perkembangannya dalam 5 tahun terakhir. Kalau mau main analisis secara teknis, bagaimana carta berupa garisnya atau carta berupa apa itu nama tabungnya itu berbicara mengenai emiten itu. Dan carta itu juga menyatakan emiten itu sehat atau sakit. Nah di situ kata kuncinya itu di situ. Kalau mau tahu emiten itu sehat atau sakit. Jadi lihat bagaimana pergerakan harga saham selama 5 tahun. Kemudian dilihat juga laporan keuangannya, dilihat bagaimana kinerja perusahaan dan sebagainya. Itu kalau mau main analisis fundamental seperti yang saya lakukan. Seperti itu. Tapi kalau Anda mau mainnya analisis teknis ya, itu tadi saya kasih. Lihat carta dari emitennya itu selama 5 tahun terakhir. Lihat carta grafika dari emiten tersebut selama 5 tahun terakhir. Gimana garisnya? Pernah nggak dia sahamnya sampai kejeblos got gitu misalkan? Emitennya pernah nggak garisnya sampai nyungsep ke jurang, apa tetap di atas terus ya, di atas gunung terus? Kalau emiten itu kalau dari carta
Kalau dari grafika yang garis itu pernah melaporkan bahwa emiten tersebut pernah kejeblos got, bahkan nyungsep ke jurang, itu berarti emitennya sakit. Berarti emitennya sakit, tidak sehat. Kalaupun sehat lagi, itu pun masih di bawah garis rata-rata untuk bisa dinyatakan sebagai sebuah emiten yang sehat. Kalau masih di bawah garis itu berarti emiten itu fix tidak sehat. Tidak usah Anda investasi di situ. Kecuali kalau Anda mau mempercepat kebangkrutan Anda. Ya. Tapi kalau mau mempercepat kekayaan Anda, saya beri satu cara. Kalau mau kaya di saham itu, cari saham blue chip, ya. Saham blue chip, ya. Saham blue chip yang sehat, teman-teman. Saham blue chip pun juga ada yang sakit. Ada yang sakit-sakitan loh. Jangan salah. Cari saham blue chip yang sehat dan dia bertumbuh. Dilihat dari perkembangan harga saham selama 5 tahun terakhir, ya. Selama 5 tahun terakhir, dan bagaimana laporan keuangan dan kinerja perusahaan selama 5 tahun terakhir itu. Jadi Anda akan tahu ini emiten sehat apa. Ini kucing ngikutin gua mulu. Gua nggak nyadar kucingnya ngikutin gua. Nih, lihat nih kucing. Gua nggak nyadar di kaki kanan gua loh kucingnya. Padahal gua lagi serius ngejelasin tentang saham. Nggak taunya kucingnya ngikutin gua. Nggak apa-apa dah. Lu jalan dah, cing. Gua kaget, nggak tahu kucingnya ngikutin gua. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Ini mudah-mudahan kucingnya nggak ngapa-ngapa dah walaupun ngikutin gua. Lanjut ya. Jadi sambung lagi. Jadi teman-teman ya, sekali lagi ya, saham blue chip pun juga ada yang sakit. Saya beritahu ada aja nih. Saya belak-belakan aja nih di sini nih. Saham blue chip itu juga ada yang sakit. Karena saya bilang, dilihat dari kinerja perusahaan plus laporan keuangan dalam 5 tahun terakhir. Dan juga dari carta grafikanya itu selama 5 tahun. Kalau carta grafikanya itu menunjukkan performa, musiknya keras banget loh. Untuk tadi saya pause dulu. Lanjut ya. Jadi kalau saya lagi semangat sebabnya nih. Makanya kalau saya lagi semangat jangan dihalangin. Ya. Oke ya. Lanjut. Kita lanjut aja ya teman-teman ya. Ya terus. Jadi sampai mana tadi? Saya cerita. Ya. Jadi kalau mau melihat sakit tidaknya satu emiten, itu dilihat dari ininya, kinerja. Kalau mau main analisis teknikal tuh seperti tadi saya bilang, lihat dulu carta grafikanya. Kan ada tuh garis rata-ratanya tuh. Kalau emiten itu nggak jatuh. Kalau dari garis itu menyatakan emiten tersebut gak nyungsep ke jurang, gak kejeblos got, ya paling gak nyungsep ke jurang lah. Gak nyungsep ke jurang, itu berarti emiten itu sehat. Ya kalaupun ada jatuh-jatuhnya ya paling ya kepleset dikit lah, atau paling enggak ya kejeblos got. Kejeblos got kan bisa dikeluarin lagi tuh, ya kan? Kejeblos got masuk ke kejeblos selokan, kejeblos masuk gorong-gorong, ya bisa keluar lagi lah, bisa rebound kan. Nah tapi kalau udah nyungsep ke jurang, nah itu udah saya pastikan itu tidak investable. Kalau udah nyungsep ke jurang itu nggak investable banget. Pak, Bapak kan tadi bilang nyungsep ke jurang lah, kejeblos got lah, kejeblos gorong-gorong lah, terus apa tadi? Itu cara lihatnya gimana sih Pak? Saya nggak ngerti. Lihat dong di chartanya itu, di garisnya itu, kan ada garis rata-ratanya itu, average-nya.
average-nya. Kalau saham itu, kalau emiten itu ya cuma turun berapa inci doang dari garis rata-rata itu artinya cuma kepleset, cuma kejeblos got, cuma kejeblos gorong-gorong, ya, kejeblos selokan, nanti rebound lagi masuk ke garis average-nya itu, tumbuh lagi masuk ke atas. Nah itu masih investable, tandanya dia rebound, ya, tandanya dia rebound. Tapi kalau misalkan nih, ini ada garis nih, dia nyemplung peng ke bawah banget sampai minus, ke bawah banget, itu berarti dia nyungsep ke jurang. Nah untuk recovery lagi perlu waktu, dan itu juga dinamis untuk bisa keluar dari jurang itu, untuk bisa naik lagi ke atas sampai menyentuh garis average-nya itu, ya, jarinya nyentuh inilah permukaan lagi lah gitu. Jadi seperti itu teman-teman, kalau mau mengetahui apakah emiten itu investable apa enggak, maksudnya sehat atau enggak sehat, itu dia dari situ. Salah satu caranya dari situ, ya. Salah sekian lah caranya, bisa dilihat dari situ. Jadi kalau sudah mengerti akan hal ini, insya Allah saya yakin Anda nggak akan ada alasan untuk menghindari dari investasi, terutama saham. Gak mau investasi apapun, carta yang tadi saya bilang itu berlaku. Mau Anda main investasi emas, carta grafika yang tadi saya sebut itu juga berlaku. Mau Anda main di falas, itu juga berlaku. Mau Anda main di hedge fund atau reksadana, itu juga berlaku. Jadi dua-dua analisis teknis, fundamental itu sama berlakunya kok. Ini saya suka nih T-Ana XV L33. Sampai hari ini saya masih incer mobilnya karena bertenaga, all rounder dia walaupun CVT. Ya. Jadi kurlepnya, jadi kurlep demikian cara supaya Anda jangan apa istilahnya itu menghambur-hamburkan uang untuk sekedar di-spend. Ingat, spending money, mengeluarkan pakai uang itu juga ada ilmunya. Ini mobil keren nih, Chopin X9. Oh, MPV yang tidak mainstream. Tapi udah, kita lanjut aja. Ini juga cuacanya agak mengkhawatirkan ya. Jadi teman-teman semuanya, apa kesimpulan dari percakapan kita selama 30 menit ini? Kesimpulannya adalah cara supaya kita tidak broke banget itu adalah investasi. Investasi itu adalah obat tolak bala anti broke yang mujur, teman-teman. Asal kita tahu caranya, asal kita tahu cara mainnya. Kalau cuma sekedar investasi gara-gara FOMO, investasi gara-gara ikut-ikutan, investasi gara-gara kemakan ono hene hono, ya, nggak tahu caranya bagaimana, ya lu kejebak. Itu aja. Makanya belajar dari pengalaman saya, makanya saya ajarin Anda biar bisa sukses main saham, biar tenang lah. Bentar, musik. Ya, baik, welcome back. Supaya tenang, supaya ini ya, saya pesan satu. Cari saham blue chips ya, yang satu. Kalau blue chips itu identiknya apa? Market cap-nya besar. Market capitalization atau kapitalisasi pasarnya besar. Satu, itu udah pasti.
Tapi saya mau ingatkan lagi sama Anda semua, market cap besar belum tentu menjamin perusahaan itu sehat atau enggak. Anda harus lihat dulu laporan kinerja perusahaan selama 5 tahun terakhir, kinerja keuangan perusahaan 5 tahun terakhir, carta grafika harga sahamnya 5 tahun terakhir. Karena ada aja saham blue chip yang kelihatannya aja dia statusnya blue chip karena market cap ya besar, atau high valued stocks, saham yang bernilai tinggi, tapi ternyata dia nggak sehat emitennya. Anda harus hati-hati. Jadi cari yang benar-benar dia blue chip, dia high valued, ya, atau bahasa yang lebih kerennya lagi high cap stocks, ya, tapi dia sehat, nggak sakit. Jadi selama 5 tahun laporan keuangannya bagus, selama 5 tahun kinerja perusahaannya bagus, ya, selama 5 tahun terakhir carta grafika perkembangan harga sahamnya juga bagus, dan dia bertumbuh. Kekayaan perusahaan A, kekayaan harta perusahaan di tahun 2020, taruhlah misalkan kekayaannya 1 juta. Ini misalkan saya kasih ilustrasi. 2020 kinerja selama 12 bulan mencetak laba perusahaan atau kekayaan perusahaan itu 1 juta rupiah misalkan. Di tahun berikutnya 2021 kalau naik menjadi 2 juta, 3 juta, 2022 23 juta, 24 4 juta. Sekarang OTW menuju 5 juta kekayaannya. Itu berarti perusahaan itu bertumbuh. Tapi kalau kebalikannya 2020 kekayaannya 1 juta, 21 turun 900, 22 turun 600, turun lagi 500, sampai akhirnya cuma punya 50.000 doang di kantong perusahaan. Nah itu berarti perusahaannya nggak bertumbuh, itu berarti perusahaannya sakit. Itu tidak untuk Anda investasikan. Seperti itu ya. Jadi menurut saya sudah tidak ada alasan untuk Anda para pemirsa untuk tidak berinvestasi, ya. Sebab investasi itu kalau kita tahu caranya itu adalah obat tolak bala dari kebangkrutan dan brokenness paling mujur. Asal tahu caranya. Sekali lagi, kalau nggak tahu caranya cuma investasi karena ikut-ikutan dan sebagainya, ya mohon maaf, justru pintu masuk menuju brok itu terbuka lebar. Udah lebih dari setengah jam ya kita bicara ya. Oke, kita cukup sampai di sini aja. Takutnya angkot jak lingkungnya sudah mau sampai. Kalau kita lempengin sampai 35 menit ya. Walaupun dari sini ke Point Square sebenarnya deket sih. Deket sih dari sini ke Point Square. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutin aja, kita selesaiin ya. Jadi kesimpulannya adalah berinvestasilah kalau nggak pengen broke. Berinvestasilah kalau nggak kepengen jatuh miskin. Berinvestasilah kalau nggak kepengen kita nyungsep ke jurang kemiskinan. Jadi kalau dapat uang itu puter lagi, puter, suruh uang itu bekerja. Insya Allah kita nggak bakal miskin. Insya Allah kita nggak bakal miskin. Toh juga di dalam agama kita, agama Islam itu, uang itu sebenarnya nggak boleh terlalu lama disimpan di bank. Uang itu harus dipekerjakan, dikeluarkan, digerakkan uang itu. Kan kalau kita taruh kendep di bank aja itu kan pasti kena potongan saldo mengendap, biaya admin dan sebagainya. Jadi uang itu harus digerakkan. Ya, harus digerakkan, harus diaktifkan uang itu. Asal tahu caranya bagaimana mengaktifkan uang itu. Makanya tadi saya bilang, pakai duit itu juga ada ilmunya. Orang-orang Indonesia kebanyakan malas belajar cara pakai duit karena udah merasa pinter pakai duit. Nyatanya kemiskinan di Indonesia masih banyak. Kenapa? Anda mau saya kasih tahu.
Ini bukan hanya soal kita bicara kemiskinan yang didesain oleh sistem pemerintahan atau kemiskinan yang sengaja dibuat struktural. Kita itu betul, tapi kita di sini tidak bicara itu. Itu betul. Tapi kemiskinan yang terjadi di sini adalah mayoritas rakyat Indonesia memilih untuk miskin. Memilih untuk miskin kenapa? Satu, kemakan oleh omongan-omongan yang berhalusinasi. Dan yang kedua apa? Mau tahu nggak? Memilih untuk tidak peduli dan tidak mau tahu. Pokoknya udah asal goblek aja, pakai duit, pakailah itu duit gitu. Demikian, terima kasih teman-teman, angkotnya udah sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.